Bab 1171. Setelah membunuh 1 juta orang, Tan Yun tidak memiliki jejak belas kasihan di matanya, dan beberapa acuh tak acuh ketidakpedulian terhadap musuh. Pada saat ini, Sen Subing menghela napas dalam-dalam dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Sekarang kami Huang Fu Sengzong, tidak ada lagi musuh di antara manusia di benua hukuman surgawi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Semua orang juga menatap Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, selanjutnya, 10 hal yang harus dilakukan. Pertama, bangun kembali Huang Fu Sengzong. Kedua, pulihkan susunan teleportasi yang mengarah ke Gunung Abadi Zongnan, Misteri Abadi, Misteri Jiwa, dan Misteri Murong. Ketiga, buka terowongan ruang dan waktu ke Misteri Tanpa Batas, Misteri Sihong, dan Misteri Kili di Pegunungan Canggu. Tentu saja, terowongan ruang dan waktu menuju kota Kekaisaran Qingcheng dan kota Kekaisaran Tang Xun juga akan dibuka. Keempat, bekas situs istana mendalam 6 surga juga merupakan harta geomantik, dan terowongan ruang waktu harus dibuka. Kelima, panggil semua kekuatan manusia yang tak tertandingi di benua hukuman surgawi, dan biarkan mereka menundukkan kepala dan mengklaim mereka untuk menyelesaikan penyatuan benua hukuman surgawi. Keenam, saya akan merumuskan kembali tatanan benua hukuman surgawi, mempopulerkan latihan, dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia di benua hukuman surgawi. Biarkan orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, sehingga para biksu dapat berlatih latihan yang kuat. Pada titik ini, mata Tan Yun menunjukkan pemikiran yang mendalam. Dia memandang Tang Yongsheng dan berkata, terus terang, saya tidak berutang siapapun, kecuali Xi Nying. Hal ketujuh adalah melakukan segala kemungkinan untuk menemukan Xi Nying. Kedelapan, taklukkan wilayah binatang, hancurkan wilayah iblis lagi, dan kumpulkan pedang ilahi yang dicuri oleh Raja Iblis dari klan Tang. Kesembilan, Tan Yun berbicara dan menatap beberapa wanita dengan penuh kasih sayang, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku masih berhutang janji padamu. Hal kesembilan adalah mengadakan pernikahan besar untuk menikahimu. Mendengar ini, Su Bing, Meng Yao, Si Yao, Xianer, Yukin, mata indah itu mengungkapkan warna kebahagiaan yang kuat. Dan Gongsun Ruoxi, di samping kelima putrinya, juga tenang dan tertekan. Di sisi lain, ekspresi Feng Qingcheng sedikit bingung, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Sue Zian tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya perlahan, dan kemudian perlahan-lahan mengendurkannya lagi, dan dia berkata dengan senyum dan ekspresi riang, oke. Aku akan membuat masalah di kamar pengantin saat itu. Tang Meng meremas pinggang Sue Zian. Kakak Tang, mengapa kamu mencubitku? Kamu berbicara tanpa sepatah kata pun. Mencubit kamu pantas mendapatkannya. Tang Meng tertawa dan mengutuk, lalu menatap Tan Yun dan berkata, hal ke-10, apakah mundur untuk berlatih, dan segera bangkit untuk membalas dendam? Iya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya. Tante Xianer mengambil langkah dan berkata dengan tulus, saya dan saudara perempuan saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi pembantu Anda yang tak terpisahkan di jalan balas dendam. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia memandang orang-orang dan berkata, dengan kekuatan kita saat ini, itu sudah cukup untuk menyapu alam iblis dan binatang. Selanjutnya, tidak perlu mundur. Setelah bertahun-tahun, kamu lelah, jadi silakan beristirahat di wilayah rahasia Huangfu. Aku sekarang akan pergi ke kedalaman pegunungan hukuman surgawi, dan menerobos 3 alam rahasia keabadian, jiwa dan murong, dan kemudian memperbaiki formasi teleportasi. Mendengar itu, Yukin, Xianer, Si Yao, Ziyan, Ruoxi, dan Qingcheng semuanya menyatakan bahwa mereka tidak lelah dan ingin menemani Tan Yun. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, biarkan mereka menemanimu, aku tidak akan pergi. Saya adalah kualifikasi ruang dan waktu dual prime, dan saya akan membantu Anda membuka terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke Pegunungan Canggu, alam rahasia Kili, dan alam rahasia Sihong. Oh tentu saja, Anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana mengatur susunan teleportasi setelah dibuka. Oke, Tan Yun tersenyum dan memberitahu Sen Subing secara rinci bagaimana mengatur susunan teleportasi. Pada saat ini, Si Hong Xiao memandang Tan Yun sambil tersenyum dan berkata, aku tidak akan bersamamu lagi. Aku bersama Sister Sen. Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke Pegunungan Canggu dan bertemu orang tuaku.
Aku rindu mereka. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Ditemani oleh beberapa wanita, Tan Yun menghabiskan 1,5 tahun perjalanan ke 3 alam rahasia eternal, Sol dan Murong masing-masing. Setelah memperbaiki susunan teleportasi, dia mengatur ulang formasi pertahanan di pintu alam rahasia. Kemudian, setelah Tan Yun memperbaiki formasi teleportasi dari alam rahasia Huangfu ke Zhongnan Xianshan, dia terbang keluar dari Gunung Tianpu dengan beberapa wanita, dan butuh 8 bulan untuk mencapai Zhongnan Xianshan. Kemudian, setelah memperbaiki formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia Huangfu dari puncak Gunung Zhongnan Xianshan, lebih dari 40 juta murid dikembalikan ke alam rahasia Huangfu melalui matriks teleportasi. Kemudian, lebih dari 40 juta murid mulai kembali ke alam rahasia mereka dan membangun kembali semua bangunan yang hancur di alam rahasia mereka. Tan Yun memerintahkan bahwa sejak dibangun kembali, itu akan menjadi lebih megah. Sejak saat itu, pembangunan kembali Huangfu Shengzong, dengan persatuan lebih dari 40 juta orang, membuka awal yang gemilang. Ketika Huangfu Shengzong sedang membangun kembali, Tan Yun sudah mulai membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota Kekaisaran Qingcheng. Pada saat yang sama, Tan Yun mengirim 90% pejabat senior Huangfu Shengzong ke pegunungan hukuman surgawi, jadi bahwa penguasa semua kekuatan di benua hukuman surgawi pergi ke Huangfu Shengzong. Pada saat ini, Shen Subing telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia Sihong, dan kemudian dia membuka terowongan ruang waktu dari keluarga Sihong ke alam rahasia Qili. Setelah dibuka, Shen Subing kembali ke alam rahasia Huangfu melalui terowongan ruang waktu, dan kemudian mulai membuka terowongan ruang waktu ke kota Kekaisaran Tangzun di alam rahasia Huangfu. Waktu berlalu, dan 6 tahun lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam beberapa tahun terakhir, Tan Yun telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari wilayah rahasia Huangfu ke alam rahasia tanpa batas dan terowongan ruang waktu ke Wolong Xianyuan. Dan di situs istana Liu Tianxuan, sebuah gedung pencakar langit besar yang melindungi gunung diatur. Adapun 108 puncak peri di istana mendalam 6 surga yang dihancurkan oleh Tan Yun tidak merasa kasihan. Dalam hatinya, dia tidak ingin melihat penampilan istana mendalam 6 surga sebelumnya. Setelah pengembangan selesai, Tan Yun mengatur agar 3 juta murid lainnya melewati terowongan ruang waktu dan tiba di dataran abadi Wolong. Butuh waktu 1 tahun untuk membangun kembali tempat para murid, kultivasi tingkat tinggi, dan habitat. Menghitung waktu, sudah 9 tahun 2 bulan sejak Tan Yun menghancurkan sangguannya. Hari ini, rahasia abadi pegunungan Pingshan, rahasia Huangfu, rahasia jiwa, rahasia Murong, dan Gunung Peri Wolong telah dibangun kembali. Selain itu, wilayah rahasia Qili di pegunungan Canggu juga telah mengalami perubahan yang menggetarkan. Di bawah pengawasan Tan Taiyu, setelah menghancurkan pola kultivasi anggota keluarga Qili di wilayah rahasia Qili, mereka membangun murid sekte dan tingkat tinggi yang sesuai. Struktur bangunan untuk budidaya. Setelah melakukan semuanya, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberi perintah bahwa para murid dari 3 alam rahasia keabadian, jiwa, dan Huangfu akan berkumpul di Gunung Kuno Huangfu, gerbang suci alam rahasia Huangfu. Keesokan harinya, sinar matahari keemasan menyinari bumi. Lapangan Tiangong di atas puncak Gunung Kuno Huangfu penuh dengan murid. Di kehampaan di luar alun-alun, ada lebih dari 20 juta murid di atas alam pemurnian jiwa. Di depan lapangan Tiangong, lebih dari 6.000 kaisar senior Huangfu Shengzong berdiri bahu-membahu. Di depan banyak tingkat tinggi, ada puisi dan puisi oleh Murong, patriark klan Murong, dan Tang Yongsheng, penguasa ziarah Tangzun Seng, yang sekarang menjadi satu-satunya ratu daratan, Feng Qingcheng. Di depan ketiganya, wanita Tan Yun dan Sue Zian. Pada saat ini, kegembiraan semua orang melampaui kata-kata. Pada saat ini, ekspresi dan pemujaan semua orang menutupi langit di atas istana, seperti Tan Yun yang seperti dewa. Bahkan jika wanita Tan Yun melihat Tan Yun, ada warna pemujaan di mata mereka yang indah. Bawahan telah melihat tuannya. Tuoba Yingying mengepalkan tangan kanannya, menekan dada kirinya, dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut. Bawahan menghormati tuan. Pejabat senior Huangfu Shengzong berlutut untuk memuja Tan Yun. Pada saat ini, para murid di lapangan Tiangong yang luas dan murid-murid yang terorganisir dengan rapi di luar alun-alun, berjumlah lebih dari 40 juta, membungkuk kepada Tan Yun. Betapa mengejutkannya sujud oleh puluhan juta orang. Hadiah gratis.
Tan Yun tersenyum kecil. Sekte Tuan Xie. Setelah murid tingkat tinggi berdiri dengan hormat, mereka semua berdiri dengan hormat. Semua orang diam, dan pemandangan bisa terdengar ketika jarum jatuh. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang para murid di luar lapangan Tiangong, lebih dari 6 juta biksu masih berdiri di langit. Para biksu ini memiliki kostum yang berbeda, dan mereka jelas bukan dari Huang Fusengsong. Di antara mereka adalah anak muda, gadis muda, orang parubaya, dan wanita menawan, serta pria tua berambut abu-abu, dan wanita tua yang bersemangat. Betul sekali, 6 juta orang ini adalah penguasa dari 6 juta kekuatan di benua hukuman surgawi. Ada berbagai gelar seperti Sekte Master, Palace Master, Pavilion Master, Palace Master, Patriark, Commander, Lord, dan sebagainya. Secara keseluruhan, keberadaan mereka dan Huang Fusengsong yang membentuk pola para biksu di daratan hukuman surgawi. Mereka juga ada, menyebabkan intrik antara pasukan dan pasukan, memicu badai berdarah. Penguasa lebih dari 6 juta kekuatan, pada saat ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit pucat, panik. Ketika mereka menerima telepon dari Tan Yun, penguasa Huang Fusengsong saat ini, tidak ada yang berani datang. Karena mereka tahu bahwa benua Tianchai sudah menjadi dunia Huang Fusengsong, dan hanya Huang Fusengsong. Alasan mereka khawatir adalah Tan Yun akan menghancurkan mereka. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang mereka, masih ada lebih dari 60 juta orang yang berdiri di udara, bawahan mereka. Melihat ke bawah dari kehampaan, langit di atas gunung kuno Huangfu cukup terkejut pada saat ini, dan para biksu hitam menelan dunia seperti awan tebal. Pada saat ini, Tan Yun menatap semua orang di Huang Fusengsong, dengan ekspresi serius. Meskipun suaranya kecil, itu jelas terdengar oleh semua orang. Hari ini adalah hari yang penting bagi Huang Fusengsong. Huang Fusengsong saya, sebuah sekte kuno, telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghancurkan istana mendalam 6 surga, menjadi kekuatan yang unik dan kuat di benua hukuman surgawi. Alasan mengapa raja ini mengatakan hari ini adalah hari yang penting adalah bahwa setiap tahun hari ini, raja ini akan menamai hari Taiping hukuman benua surga. Ketika para murid bingung, suara Tan Yun terdengar lagi, karena Kaisar Huang Fusengsong saya akan mendominasi benua hukuman surgawi dan mendirikan tatanan baru. Biarkan semua kekuatan di benua hukuman surgawi menjadi afiliasi Kaisar Huangfu. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, penguasa itu perkasa. Tiba-tiba, kegembiraan para pemimpin senior dan lebih dari 40 juta murid bergema di langit, penguasa itu perkasa. Yang berdaulat itu perkasa. Setelah suara memekakkan telinga dari lubuk hati terdengar oleh kepala lebih dari 6 juta kekuatan dan lebih dari 60 juta murid tingkat tinggi dari kekuatan ini, hati mereka sangat sedih. Yang mereka khawatirkan adalah dicaplok oleh Huang Fusengsong. Mereka semua mengira Tan Yun adalah orang yang ambisius. Tepat ketika mereka diam-diam berpikir, suara Tan Yunzi terdengar dari telinga mereka, maukah kamu menunggu? Mendengar itu, salah satu tetua berusia 90 tahun itu jelas merupakan orang yang keras kepala dan tidak takut pada kekuasaan. Dia berdiri di udara, menatap Tan Yun, dan berkata dengan keras. Master Sekte Tan, lelaki tua itu tidak berniat menyinggung, tapi dia tidak bisa dimengerti. Anda telah berdiri di atas para biksu manusia di benua hukuman surgawi. Sekte Huang Fusein Anda telah menjadi penguasa benua hukuman surgawi, dan kekuatan kami ada di depanmu, lebih lemah dari semut. Karena ini sudah terjadi, mengapa kamu agresif dan mencaplok kami? Terlepas dari apakah orang lain setuju atau tidak setuju dengan yang lama, Anda dapat membunuh yang lama dan mencaplok kekuatan lama, tetapi Anda tidak bisa, biarkan yang lama menyerah dengan sukarela. Kata-kata lelaki tua itu bergema dengan para pemimpin kekuatan, dan lebih dari 6 juta pemimpin kekuatan bergema. Ya, Master Sekte Tan. Dengan kekuatan Huang Fusengsong, kami akan dengan mudah dihancurkan oleh Anda jika kami bersatu. Mengapa Anda ingin mencaplok kami? Master Sekte Tan, kami kagum padamu, tapi pendekatanmu terlalu berlebihan. Petik 2. Petik 2. Dihadapkan dengan keraguan dan perlawanan, Tan Yun tidak marah. Sebaliknya, mata bintangnya penuh dengan toleransi dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, Penatua Penegakan Hukum Pintu Suci Alam Rahasia Huangfu, Yuan Feng Jun tiba-tiba melihat ke belakang, meniup janggut dan menatap pemimpin pasukan. Ketika dia hendak berbicara,
Tan Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Segera, Tan Yun menatap penguasa pasukan, dan kata-kata berikutnya membuat mereka terdiam. Tan Yun berkata dengan lemah, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Karena ada keraguan, Master Sekte dapat menjawab Anda. Kamu juga mengatakan bahwa mudah bagi Sekte Huang Fuseinku untuk menghancurkanmu, dan kamu juga mengatakan bahwa Sekte Huang Fuseinku adalah raksasa di depanmu, dan kamu tidak akan bisa mengguncangnya sekarang, di masa depan, dan selamanya. Adapun keinginan dunia, mengapa guru Sekte ini berbicara omong kosong denganmu? Master Sekte ini langsung mengirim seseorang untuk menghancurkanmu, kan? Mendengar itu, lelaki tua keras kepala yang memimpin sebelumnya berkata dengan alis dan garis vertikal, Sekte Tuan Tan, jika Anda tidak mencaplok saya untuk keinginan egois Anda sendiri, maka lelaki tua itu tidak akan pernah memikirkan alasan lain. Petik 2. Para pemimpin lainnya mengangguk setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, demi kepentingan surga dan menghukum manusia di daratan. Mendengar itu, kebanyakan orang tidak percaya penguasa segala kekuatan. Tetapi ketika kata-kata tulus Tan Yunxing terdengar, mereka yang berpikir begitu, dan orang lain yang memiliki sikap skeptis semuanya bersemangat. Tapi Jian Tan Yun berkata, benua hukuman surga hanyalah debu di alam semesta yang luas. Ada terlalu banyak pesawat fana seperti benua hukuman surga di alam semesta. Benua hukuman surgawi adalah yang tertua dari pesawat-pesawat ini, tetapi dengan pertempuran tiga dewa besar, beberapa jenius tak tertandingi di benua kita dibantai oleh para dewa sialan. Pada saat para dewa bertarung, kamu juga tahu bahwa manusia dari benua hukuman surgawi hampir sepenuhnya dibantai, yang juga menyebabkan kurangnya teknik kuno dan berbagai teknik magis di pesawat kuno benua hukuman surgawi kita. Surgawi kita saat ini, benua hukuman, meskipun memiliki jumlah orang di zaman kuno, terlalu lemah dibandingkan dengan zaman kuno. Dan aku, Tan Yun, tujuan menyatukan surga dan menghukum benua bukanlah untuk keinginan egois. Tujuan utama saya, Tan Yun, adalah untuk memungkinkan Anda mendapatkan latihan yang kuat dan mempopulerkannya di tangan kultivator manapun di benua hukuman surgawi. Biarkan miliaran kultivator di daratan kita berhenti berjuang untuk latihan dan mengkhawatirkan mereka. Hanya ketika sekte kita mengatur dua dinasti suci dan semua kekuatan bersatu, kamu bisa bertahan sesuai perintahku. Dengan batasan ketertiban, setidaknya tidak akan ada pertempuran besar-besaran di antara berbagai kekuatan Anda. Tidak akan ada lagi orang di dua dinasti suci yang kehilangan tempat tinggal dan rumah-rumah dihancurkan. Tujuan Tan Yun saya sangat sederhana. Saya ingin perdamaian di daratan, di mana orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kemakmuran, dan menikmati kedamaian selamanya. Oleh karena itu, setiap tahun hari ini adalah hari damai di daratan. Apakah Anda percaya atau tidak percaya, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan saya untuk menguntungkan orang-orang di daratan. Mereka yang memblokirnya akan membunuh saya. Mendengar itu, penguasa lebih dari 6 juta pasukan semuanya terkejut, dan mereka menyadari bahwa kebaikan besar Tan Yun memiliki niat baik. Itu adalah pria berusia 90 tahun yang sama yang memandang Tan Yun dengan penuh semangat dan berkata dengan ekspresi gemetar, Sekte Master Tan, lelaki tua itu salah paham tentang Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Juga, setelah aku tunduk pada Huang Fusengsong, bisakah aku benar-benar berlatih teknik Guizong? Para pemimpin pasukan lain bergema satu demi satu dan bertanya. Ya, Master Sekte Tan, latihan Guizong benar-benar bersedia berlatih untuk kita. Sekte Tuan Tan, apakah kamu benar? Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, ada juga beberapa pemimpin kekuatan yang berkomentar, kalau begitu Anda perlu bicara. Saya mendengar bahwa guru Sekte Tan selalu tidak mengatakan apa-apa. Karena dia mengatakan bahwa latihan akan memberi kita kultivasi, itu memang benar. Ya, kamu tidak mendengarnya, Sekte Master Tan berarti bahwa kita tidak hanya akan berkultivasi, tetapi juga akan menyebarkan latihan ke seluruh benua. Saya percaya pada pribadi Master Sekte Tan, dia benar-benar ingin memberi manfaat bagi manusia di daratan kita sebelum dia muncul. Ya. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, suara harapan dan sanjungan bergema melalui awan. Diam. Suara samar Tan Yun membanjiri suara semua orang, dan semua orang langsung terdiam, menatap Tan Yun dengan penuh kerinduan. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan nadanya menegaskan, semua orang, saya, Tan Yun, mengatakan tidak ada dua.
Saya mengatakan bahwa saya akan mempopulerkan latihan di daratan. Jadi saya akan melakukan apa yang saya katakan. Ketika Anda menyerah kepada saya dan menjadi berafiliasi dengan Huang Fushengzong, latihan akan dikeluarkan. Setelah Tan Yun selesai berbicara, seorang pria parubaya perlahan berlutut dari kehampaan, bawahan Duan Feilong, penguasa paviliun surga rusak, menyatakan bahwa paviliun surga patah bersedia untuk menyerah kepada tuan kita dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fu Shengzong. Kemudian, penguasa lebih dari 6 juta pasukan, seperti gelombang hitam kehampaan, berlutut, bangkit dan berteriak dan mengguncang langit, bawahan menghormati penguasa. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, aturan sekte Huang Fu Shein saya adalah aturan terpadu dari masing-masing sekte Anda. Ada juga dinasti Tang Zun Shein, dinasti Qing Cheng Shein, klan Tang, klan Feng, klan Murong, dan klan Si Hong, yang semuanya berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong. Kamu adalah keluarga. Jika kamu berani bertarung secara pribadi, kamu akan diperlakukan sesuai dengan aturan keluarga, dan kamu tidak akan pernah mentolerirnya. Memahami. Semua orang berkata serempak, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun mengangguk puas, senyum muncul di sudut mulutnya. Kata-kata berikutnya membuat semua orang bersemangat. Namun, Tan Yun berkata dengan suara keras, mulai sekarang, benua Tianpui kami secara resmi berganti nama menjadi benua Huangfu. Kerumunan berteriak dengan penuh semangat, ini penguasa. Sejak saat itu, di alam fana yang luas di alam semesta, tidak akan ada lagi benua hukuman surgawi, hanya benua Huangfu yang unik. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia menatap Su Yu dan berkata, ayah mertua, naiklah. Su Yu, yang baru saja melangkah ke kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, naik ke udara dan melayang di samping Tan Yun dengan kebingungan dan senyuman. Menantu laki-laki saya telah melihat ayah mertua saya. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan dan membungkuk dalam-dalam pada Su Yu. Yah, cepat bangun. Su Yu tersenyum. Setelah Tan Yun bangkit, dia menatap orang-orang dari pasukan afiliasi Huang Fu Shengzong, dan berkata, saya akan memperkenalkan Anda kepada Su Yu, penguasa generasi saat ini, yang dibunuh oleh Tantai Xuanzong yang dibunuh oleh Pangeran Tuoba yang menyamar sebagai saya. Hari ini Master Sekte mengumumkan bahwa Master Sekte ini telah resmi turun tahta, dan ayah mertuaku Su Yu akan menjadi penguasa Huang Fu Shengzong berikutnya. Itu juga penguasa manusia di benua hukuman surgawi. Ketika komentar ini keluar, para penonton gempar, dan semua orang memandang Su Yu dengan kagum. Tantai Xianer, yang berada di depan para anggota berpangkat tinggi, menangis kegirangan. Dia tahu bahwa ayahnya telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Su Yu menarik napas dalam-dalam, dan air mata terlihat samar di matanya. Itu adalah air mata kegembiraan. Yuner, aku. Tidak menunggu kata-kata Su Yu, Tan Yun berkata dengan tulus, ayah mertua, semua yang telah Anda lakukan untuk Huang Fu Shengzong dan keluhan yang Anda derita untuk Huang Fu Shengzong, menantu saya, hukum tahu. Semua orang di Huang Fu Shengzong saya juga tahu bahwa menantu saya percaya bahwa Huang Fu Shengzong dan daratan Huang Fu akan menjadi lebih dan lebih makmur di bawah pemerintahan Anda. Cincin Tan Yun Qiankun menyala, dan segel berdaulat Kaisar Huang Fu Shengzong muncul dari tangan kanannya. Detik berikutnya, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di depan lapangan Tiangong tingkat tinggi, memegang segel berdaulat di kedua tangan, menatap Su Yu, keras dan bersuara. Penguasa ke-17 Huang Fu Shengzong, Tan Yun, sambut penguasa ke-18 Su Yu naik tahta. Tuan yang berdaulat, tolong bawahkan segel yang berdaulat. Dengan itu, Tan Yun berlutut perlahan. Tan Yun tidak berlutut karena martabatnya yang tak tertandingi di masa lalu, dan masih bertindak sesuai dengan aturan Kaisar Huang Fu Shengzong. Selain itu, Su Yu tidak lain adalah ayah Tantai Xianer dan ayah mertuanya sendiri. Karena itu, berlutut di hati Tan Yun ini tidak kehilangan identitasnya. Segera setelah itu, lebih dari 6.000 pejabat tinggi di belakang Tan Yun, serta lebih dari 40 juta murid, lebih dari 6 juta pemimpin kekuatan bawahan, dan lebih dari 60 juta tetua bawahan, berlutut ke Su Yu dan berteriak serempak, bawahan dan murid bertemu tuannya. Hadiah gratis. Su Yu menganggukkan kepalanya dengan berat, dan memberi isyarat, segel berdaulat yang dipegang oleh Tan Yun di kedua tangan naik ke udara dan terbang ke tangan Su Yu. Su Yu merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia bisa menunjukkan ambisinya yang belum terpenuhi.
Sekte Tuan Xie. Setelah menerima pesanan dengan hormat, semua orang berdiri, menatap Suyu, siap mendengarkan instruksi dari Master Sekte. Wajah Suyu diluruskan dan berkata, terus terang, meskipun Master Sekte bekerja sepanjang hidupnya untuk Huang Fusengzong, dia harus mengakui bahwa Master Sekte ini adalah pecundang. Tapi dalam hidup ini, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya ingin mengkonsolidasikan situasi yang ditetapkan oleh Tuan Tua Tan Yun. Setelah itu, Suyu berkata lagi, selanjutnya, Raja ini akan membuat beberapa penyesuaian pada pola sekte. Tingkat tinggi dari dua alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia abadi masing-masing harus memilih 10 juta murid dalam waktu 7 hari. 20 juta murid akan pergi ke alam rahasia Kili dari Pegunungan Canggu, alam rahasia tanpa batas, dan tanah abadi Wolong dalam 7 hari. Adapun mengatur tingkat tinggi itu untuk pergi ke sana, setelah 7 hari, Raja ini, Raja Lama dan Wakil Raja akan membuat keputusan. Setelah berbicara, Suyu menatap Tan Yun dan berkata, apakah ada yang salah dengan Yuner? Ya, ketika Tan Yun menjawab, ada pemikiran mendalam di murid bintangnya. Segera, dia naik ke udara sejauh 100 meter. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritualnya muncul dari kehampaan dan mengubah citra ingatan. Gambar adalah seorang wanita tinggi mengenakan gaun hitam. Sosok wanita itu anggun, tidak rata dan unik, dengan wajah yang cantik. Ini adalah kecantikan yang tiada taranya dengan ceri, hidung Yao dan wajah oval. Melihat wanita berbaju hitam yang sudah tidak asing lagi, kerinduan si Hong Xiao untuk meneteskan air mata. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan yang lainnya. Terutama untuk Tang Yongsheng, yang semakin tua, air matanya yang keruh keluar. Tan Yun memandang wanita dalam gaun hitam di gambar memori dan berbisik, dia adalah Tang Xinying, dan dia juga seorang putri dari dinasti suci Tangsun. Aku sudah lama tidak melihatnya. Tan Yun menghela nafas, menatap master lebih dari 6 juta pasukan yang berafiliasi, dan memerintahkan, setelah wakil master akan memberi Anda latihan, Anda segera meninggalkan pegunungan Tianpu. Kemudian, perintahkan semua orang di bawah pintu Anda, termasuk Anda, untuk menemukannya. Jika Anda memiliki berita tentang dia, jika Anda bisa menyenangkannya, tolong beritahu dia dan katakan saya akan memintanya untuk memberitahu. Jika kamu tidak bergerak, tolong segera laporkan padaku, mengerti? Semua orang dengan hormat berkata, ini Tuan Tua. Ying-Ying, beri mereka latihan yang sudah disiapkan dan aturan Huang Fusengzong. Tan Yun berkata sambil menatap Tuoba Ying-Ying. Sebelum itu, Tuoba Ying-Ying memerintahkan orang untuk membuat puluhan juta slip batu giok. Dan gabungkan peri emas, peri kayu, bakung, peri api, peri bumi, peri angin, peri guntur, peri kuno, peri binatang, waktu, rahasia cahaya, peri luar angkasa, kultus kematian, 13 atribut berbeda ini metode ini disalin ke slip batu giok. Pada saat yang sama, Tan Yun meminta Tuoba Ying-Ying untuk menghapus bagian terpenting dari 13 metode untuk mencegah ratusan juta kultivator di daratan memberontak setelah berlatih. Kurangnya latihan ini adalah untuk kultivasi kekuatan besar alam eklosion, yang berarti bahwa tanpa bagian latihan ini, tidak mungkin untuk berevolusi dan naik. Pada saat ini, setelah Tuoba Ying-Ying mengambil pesanan, cincin alam semesta di jari giok sering berkedip, dan segera, ribuan cincin alam semesta terbang keluar. Kemudian, Tuoba Ying-Ying mendistribusikan 13 jenis slip batu giok di ribuan cincin semesta kepada lebih dari 6 juta master kekuatan bawahan. Para penguasa kekuatan, seperti Tuan, Pavilion, Tuan, penguasa istana, Del, yang menerima latihan, ketika mereka melihat isi latihan, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut. Setelah beberapa saat, para penguasa pasukan yang berafiliasi berteriak seperti gelombang. Ya Tuhan, teknik ini benar-benar melawan langit, ini 100 kali lebih kuat daripada metode istana kota istanaku. Bukankah, latihannya memang terlalu kuat? 13 latihan dengan atribut yang berbeda ini dapat dikultivasikan sampai pada titik di mana mereka menjadi berbulu dan melambung. Terlalu, sangat bersemangat, orang tua itu merasa seperti bermimpi. Saya juga. Petik 2. Dengan kegembiraan yang tertinggal di telinga, Tuoba Ying-Ying berkata, semua orang diam. Segera, para penonton terdiam, menatap Tuoba Ying-Ying. Tuoba Ying-Ying memandang penguasa pasukan yang berafiliasi dan berkata,
latihan yang diberikan kepada Anda tidak diragukan lagi adalah latihan paling kuat di daratan Huangfu. Namun, teknik ini tidak lengkap. Setelah Anda dipromosikan ke alam eklosion, Anda dapat pergi ke alam rahasia Huangfu untuk mencerahkan Dao. Ketika Anda tercerahkan, teknik yang Anda latih di alam eklosion akan diberikan kepada Anda oleh Master Sekte Kaisar Huangfu. Bagian dari latihan, apakah kamu mengerti? Semua orang berkata serempak, bawahan mengerti. Faktanya, mereka tahu bahwa Huangfu Shengzong memegang bagian terakhir dari latihan di tangannya, yang merupakan alat untuk mengendalikan dirinya. Pada saat yang sama, mereka mengerti dan tidak memiliki keluhan. Tuoba Yingying mengangguk puas, oke, pergi dengan latihan, dan segera cari Tang Xinying setelah pergi. Selanjutnya, wakil raja ini sekali lagi menekankan bahwa tatanan baru dari daratan Huangfu adalah aturan Huangfu Shengzong. Siapapun yang tidak patuh tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Baik aturan klanmu atau aturan istana dihapuskan. Pilih wakil raja Jepang, dan akan mengirim utusan ke beberapa pasukan Anda untuk duduk di kota sepanjang tahun. Oke, ini adalah aturan sekte saya, Anda berkemas dan pergi. Setelah itu, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan segera, batu giok Zonggui yang luar biasa terbang keluar dari cincin alam semesta dan terbang ke penguasa pasukan. Setelah menerima slip giok dengan tangan hormat, penguasa semua kekuatan pergi bersama. 6 jam kemudian, malam mengikis langit, langit penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Gerbang suci tanah suci berjasa No. 1 lembah peri, di istana Tan Yun, ada lusinan orang yang duduk saat ini. Di kursi atas, orang tua Tan Yun, kakek, serta Tang Yongsheng, Suyu, Tan Taiyu, dan Tan Tailong duduk. Duduk di sisi kiri aula utama, 13 wanita cantik adalah Shen Subing, Tang Mengyao, Si Yao, Xianer, Yukin, Sue Zian, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Ruoxi, Murong Xixi dan Song Huixin. Duduk di sisi kanan aula utama, Tian Lao, Wei Kuan, dan Guan Xuankong, leluhur kedua Guan Xuankui, yang sekarang dipromosikan menjadi leluhur penegak hukum, Feng Tianlun, ayah dari Feng Qingcheng, dan Feng Zhuangru, sang tetua dari klan Feng, 8 tetua. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di aula. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan, dan kalimat pertama yang dia ucapkan membuat mereka bersemangat, hari ini saya mengumpulkan semua orang. Kecuali orang tua, kakek, dan ayah mertua saya Su yang levelnya terlalu rendah, saya ingin mengambil yang lain, ke negeri dongeng. Ketika Tang Yongsheng sangat bersemangat, dia bertanya dengan bingung, Yuner, apa artinya membawa kita ke alam abadi? Yang lain juga bingung, bukankah itu satu-satunya cara untuk mencapai dunia abadi ketika Anda berevolusi dan naik? Tan Yun tersenyum dan berkata, Ayah Tang, sebelum menantu laki-laki saya mengatakan bagaimana cara membawanya, saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda sebelumnya. Ketika saya berada di kota suci bulan, Anda bertanya siapa saya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, maka aku akan memberitahumu bagaimana membawamu ke dunia peri. Ada terlalu banyak hal yang dirancang, jadi semuanya, tolong dengarkan saya dan beritahu Anda perlahan. Pada saat ini, Feng Jingru tampak bingung dan berkata, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Ibu tidak mengerti, apa identitasmu? Tan Feng setuju, ya, Yuner, kamu adalah satu-satunya putra ayahmu, apalagi identitasmu. Penatua Tan juga tidak jelas. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, Ibu, Ayah, Kakek, ini adalah cerita yang panjang, dengarkan Yuner perlahan memberitahumu. Yah, Yuner, tolong katakan padaku. Feng Jingru menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan ramah. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia jatuh ke dalam perenungan singkat, dan kemudian berkata, sebelum memberitahu identitas Anda harus terlebih dahulu memahami sistem alam semesta. Sistem universal. Kecuali Putri Tan Yun dan Yingying, semua orang bingung dan menatap Tan Yun. Tan Yun menjelaskan, benua Huangfu juga bisa disebut bintang Huangfu, atau pesawat Huangfu. Ada total 1 dan 8.000 pesawat fana seperti bintang Huangfu kita di alam semesta yang luas. Mendengar ini, semua orang terkejut. 80 miliar pesawat, data yang mengerikan. Tan Yun berkata lagi, terus terang, daratan Huangfu kami hanyalah setetes di pesawat fana. Dan 180 juta pesawat masing-masing diperintah oleh 9 alam abadi,
dan masing-masing alam abadi mengatur 120 juta pesawat. Dan 9 dewa juga disebut 9 dewa Hongmeng. Misalnya, pesawat hukuman surgawi kita milik alam abadi 6 surga. Oleh karena itu, Kaisar Abadi 6 surga bereinkarnasi ke benua Huangfu, bukan Kaisar Abadi lainnya. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, ada 2 dunia peri super yang setenar Hongmeng 9 dewa. 2 super abadi adalah Chaos Immortal Realm dan Siyuan Immortal Realm. Di atas 11 alam abadi ini, ada 3 alam dewa utama, yaitu alam dewa asal, alam dewa kekacauan, dan alam dewa Hongmeng. Alam dewa Siyuan mengatur alam abadi Siyuan, alam dewa kekacauan mengatur alam abadi kekacauan, dan alam dewa Hongmeng mengendalikan 9 alam abadi Hongmeng. Tang Yongsheng, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh semangat. Bagi mereka, dunia abadi begitu mendambakan dan mendambakan. Mata indah Gongsun Ruoxi dipenuhi dengan kerinduan, giginya terbuka dengan ringan, dan suara surga terdengar. Tan Yun, selama biksu itu muncul dan bangkit, dapatkah dia benar-benar hidup selamanya dan hidup selamanya? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berkata ya atau tidak. Apa maksudmu? Gongsun Ruoxi bingung. Tan Yun menjelaskan, secara teoritis, makhluk abadi dapat hidup selamanya. Namun, dahulu kala, untuk menyelamatkan sumber daya budidaya dari 11 alam abadi, 3 bangsawan tertinggi menunjuk hukum surga untuk bertahan hidup yang paling kuat. Di bawah batasan hukum surga, yang abadi didasarkan pada alam yang berbeda, dan malapetaka hidup dan mati berbeda. Hanya setelah selamat dari hukum surga, mereka dapat menembus alam baru dan terus hidup. Ambil saja Hongmeng 9 alam abadi sebagai contoh, yang mengatur lebih dari 180 juta pesawat fana. Jika makhluk abadi tidak mati, tidak peduli seberapa besar 9 alam abadi ini, mereka akan penuh sesak. Jadi, Anda harus memahami bahwa dibandingkan dengan berbagai hukum surga di alam abadi bahwa survival of the fittest, biksu kita yang hidup di alam fana jauh lebih bahagia. Gongsun Ruoxi, Tang Yongsheng, Feng Qingcheng, Tian Lao, dan lainnya tampaknya mengangguk. Untuk sementara, beberapa dari Anda mungkin tidak dapat memahami apa yang saya katakan, tetapi ketika Anda tiba di dunia peri, Anda perlahan akan mengalami kekejaman dunia peri. Tan Yun selesai berbicara, dan berkata, mari kita kembali ke bisnis dan terus berbicara tentang sistem alam semesta. Tidak akan terlalu lama bagi kita untuk mencapai dunia abadi, jadi Anda perlu memahami sistem alam semesta. Tan Yun melanjutkan, karena Chaos Supreme, penguasa Chaos God Realm, dan Siyuan Supreme, penguasa Primordial God Realm, memperlakukan 180 juta manusia di alam fana sebagai spesies yang lebih rendah, dan memandang rendah mereka yang berada di alam fana. Oleh karena itu, manusia, kekacauan tertinggi dan sumber asal tertinggi akan meninggalkan alam fana. Hongmeng God Realm Supreme adalah orang yang baik hati dan benar, jadi itu memberi semua makhluk fana kesempatan untuk menjadi abadi, dan mengambil kendali dari Hongmeng God Realm, Hongmeng Nine Immortal Realms, dan 80 juta posisi fana di alam semesta, permukaan. Setelah Tan Taiyu mendengar ini, dia berkata dengan emosi, itu dia, tampaknya Hongmeng Supreme ini memiliki hati untuk rakyat jelata, dan dia adalah orang yang sangat baik dan benar. Iya, Tan Tai Long mengangguk setuju. Oh, Tan Yun menghela nafas, murid-murid bintangnya mengungkapkan kebencian yang tak terbendung, di masa lalu yang jauh, yaitu, pada hari-hari awal zaman kuno, sekitar 9 miliar tahun yang lalu, ketika dihitung pada waktu dunia abadi, itu adalah 9 ribuan sen tahun yang lalu. Oh, omong-omong, banyak dari Anda tidak tahu apa itu tahun abadi. Di sini saya memberitahu Anda bahwa 100 tahun di alam fana setara dengan 1 tahun keabadian di dunia abadi. Mendengar ini, Tang Yongsheng bertanya dengan ragu, Yuner, dikabarkan ada 1 tahun di langit dan 100 tahun di bumi, tetapi apakah itu benar? Tentu saja tidak benar, rumor ini benar-benar omong kosong. Tan Yun berkata dengan pasti, apakah itu alam dewa, alam abadi atau alam fana, mereka semua berada di alam semesta yang sama, di mana perbedaan waktunya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Pada saat yang sama, mereka juga ingat bahwa unit waktu dunia abadi adalah tahun abadi, dan 1 tahun abadi sama dengan 100 tahun di daratan Huangfu. Melihat semua orang mengerti, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Ada kebencian mengerikan di mata bintangnya, dan dia dengan tegas berkata, sekitar 90 juta sen yang lalu, tertinggi Hongmeng,
tertinggi Si Yuan, tertinggi kekacauan, dan kekuatan tak tertandingi di luar ranah dewa dalam pertempuran yang menentukan. Tiga makhluk tertinggi adalah semuanya terluka parah. Pada saat itu, Hongmeng Supreme paling terluka, dan dua Supremes lainnya menyerang Hongmeng Supreme dengan pengkhianatan. Akhirnya, setelah dua makhluk tertinggi menghancurkan tubuh Hongmeng Supreme, mereka membanjiri Hongmeng God Realm dan bawahan dari Hongmeng Nine Immortal Realms yang setia kepada Hongmeng Supreme. Mereka menduduki Hongmeng Nine Immortal Realms dan juga Hongmeng God Realm. Dan sekarang para abadi di 9 dewa besar Hongmeng, ketika mereka mengkhianati tuan terbesar Hongmeng, mereka mungkin harus menderita, atau mereka mungkin berpura-pura menyerah kepada dua bangsawan besar, dan menunggu Hongmeng untuk menghormati kembalinya yang baru, dari orang yang bertanggung jawab atas 9 dewa besar Hongmeng. Bagaimanapun, ini adalah minoritas. Lagi pula, Hongmeng Supreme mati di mata mereka terlalu lama, terlalu lama. Mendengar ini, Tang Yongsheng menghela nafas, Hongmeng Supreme adalah orang baik. Apakah hidup benar-benar seperti pepatah bahwa orang baik tidak berumur panjang dan orang jahat hidup selama ribuan tahun? Di mana hukum surga? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang dapat mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan kesengsaraan tanpa akhir dalam hidup seseorang, tetapi mereka tidak boleh terdistorsi oleh perkataan umum. Saya selalu percaya bahwa menjadi orang baik layak untuk dunia dan hati, dan bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini selalu merupakan kesadaran yang harus dimiliki umat manusia. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sangat sederhana. Mereka berarti bahwa sejak orang dilahirkan kembali untuk pertama kalinya, tidak peduli berapa banyak pasang surut yang mereka alami, mereka tidak dapat menghina jiwa murni dan tanpa noda yang menemani Anda ketika Anda lahir dari rahim. Esensi sejati dari jiwa yang murni dan tak bernoda ini adalah bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang Anda hadapi, Anda harus bertekad untuk menjadi orang baik seumur hidup. Orang baik bisa menjadi baik untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan penuh kemarahan, karena pikiran dan jiwa Hongmeng Supreme adalah abadi. Oleh karena itu, dua tertinggi mengutuk Hongmeng Supreme menjadi reinkarnasi keabadian, setiap kehidupan tidak baik untuk mati, semua kerabat tidak akan selamat. Petik 2. Setelah jeda, Tan Yun memandang Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan, dan jika dia punya saran. Hongmeng Supreme menjadi anak dari keluarga kecil setelah kehidupan abadi. Anak ini dianggap sampah oleh banyak penduduk kota sejak dia masih kecil, tetapi orang tua dan kakeknya tidak pernah membencinya. Mendengar ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan terkejut. Tan Yun menatap ketiganya dengan cinta yang dalam di matanya. Anak ini tumbuh di bawah asuhan orang tua dan kakeknya. Setelah anak itu menjadi dewasa pada usia 15 tahun, orang tua dan kakeknya yang baik hati tidak tahu apa arti pernikahan akbar. Ketika mereka meminum anggur yang ditawarkan oleh pemuda dan pengantin wanita Liu Ruyan, mereka diracun sampai mati, dan pemuda itu juga meninggal. Keluarga kecil ini telah menderita. Semua 308 orang dibantai, keluarga kecil ini belum pergi. Setelah kematian anak laki-laki itu, dia memperoleh ingatan tentang reinkarnasi untuk selama-lamanya, dan terlahir kembali pada hari pernikahannya. Kemudian, ketika kepala pelayan memegang kendi, anak laki-laki itu menuangkan sepanci anggur beracun ke dalam mulut kepala pelayan, dan membubarkan pernikahan secara terbuka. Pada akhirnya, keluarga bocah itu menang, dan ingin menduduki industri keluarga bocah itu, dan dua keluarga besar yang merencanakan pernikahan ini bergegas menuju kepunahan. Setelah mendengar ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun berlinang air mata, dan mereka menyadari bahwa mereka sudah mati sekali. Baru saat itulah mereka tahu mengapa Yuner tahu bahwa pelayan itu memegang alkohol beracun. Pada saat ini, Su Yu melihat ke samping pada orang tua dan kakek Tan Yun dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap Tan Yun dengan takjub, dan suaranya bergetar hebat, Yuner. Saya ingat bahwa sebelum kematian saya ditanya tentang identitas Anda. Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi yang kuat. Mungkinkah? Kau? Su Yu terkejut dan tidak koheren. Betul sekali. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, bocah masa lalu adalah Yuner di mulut orang tua dan kakeknya. Itu adalah Tan Yun, Tuan Tua Huang Fusengsong. Ketika kata-kata ini keluar, selain Su Bing, Ying Ying, Meng Ya, Si Yao, Ziyan, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, Tan Tailong,
Tang Yongsheng, dan semua orang di aula, mereka langsung pergi dari tempat duduk mereka dengan kaget. Huo Ran bangkit. Pada saat ini, bahkan orang tua dan kakek Tan Yun semua bangun. Selain para wanita yang mengetahui identitas Tan Yun, termasuk orang tua dan kakek Tan Yun, mata Tan Yun juga penuh dengan kekaguman dari lubuk hati mereka. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berdiri di depan mereka adalah Hongmeng Supreme yang terkenal di masa lalu. Mereka adalah penguasa sejati dari 180 juta pesawat fana, 9 Dewa Hongmeng, dan alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan merasakan kepala mereka berdengung. Bodoh. Mereka tercengang. Menghadapi Tan Yun sedikit bingung. Melihat orang tua dan kakek yang bingung, Tan Yun melangkah maju, berlutut perlahan, dan berkata dengan tulus, tidak peduli seberapa menonjol identitas Yuner, Yuner akan selalu menjadi Yunermu. Yuner telah menyembunyikan identitasnya begitu lama, Yuner sangat menyesal, di sini Yuner meminta maaf padamu. Feng Jingru menangis bahagia, dan dengan gemetar membantu Tan Yun berdiri. Oke, anak baik. Cepat bangun, kamu akan selalu menjadi anak baik ibumu. Tan Feng dan Pak Tua Tan juga bersemangat untuk meneteskan air mata. Setelah Tan Yun diangkat oleh Feng Jingru, dia memandang Tang Yongsheng dan Su Yu dan membungkuk dalam-dalam. Ayah mertua, kamu tidak perlu melihat menantumu seperti ini, menantumu, hukum akan selalu menjadi menantumu. Bagus bagus bagus. Tang Yongsheng dan Su Yu bersemangat tanpa kata-kata, mereka terus mengatakan ya. Selain baik, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dan Gongsun Ruoxi manis seperti madu, diam-diam bahagia di hatinya, dan wajahnya penuh senyuman. Apa yang Anda tertawakan? Suara Tan Yun tiba-tiba terngiang di benaknya. Gongsun Ruoxi berkata sambil tertawa, hehe, saya selalu berpikir saya memiliki visi yang baik, tetapi saya tidak berharap bahwa visi saya begitu baik sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengejar yang tertinggi, dan tentu saja saya diam-diam bahagia. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Feng Qingcheng merasa rendah diri, dan dia bahkan tidak berani menatap Tan Yun. Melihat wajah tampan Tan Yun, Puisi Murong di samping bisa melihat para dewa, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak heran dia telah menjadi penguasa daratan Huangfu hanya dalam 100 tahun, dan dia telah menjadi kekuatan dunia ini. Ternyata dia berasal dari begitu besar. Jika aku bisa menikah dengan pria seperti itu, alangkah baiknya. Memikirkan hal ini, Murong Sishi menggelengkan kepalanya tiba-tiba, Sishi, apa yang kamu pikirkan? Di sisi lain, Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, Guan Xuankong dan lainnya, tubuh lama mereka gemetar karena kegembiraan. Menurut mereka, mengikuti Tan Yun, menstabilkan jalan surga bukanlah apa-apa. Dalam hati mereka, bisa mengikuti Tan Yun untuk mencapai alam abadi di masa depan akan menjadi berkah dari kultivasi 3 kehidupan mereka sendiri. Ketika emosi semua orang berangsur-angsur menjadi tenang, Tan Yun berkata, sekarang saya memberitahu semua orang cara mencapai negeri dongeng. Pertama-tama, Huangfu Star terletak di alam semesta yang luas, dan ada banyak pesawat fana di sekitar bintang ini. Setelah orang-orang dari semua pesawat mencapai alam abadi, akan ada makhluk abadi yang meninjau identitas mereka, dan karena identitas saya perlu dirahasiakan, saya perlu membawa Anda melalui aliran surga yang sangat berbahaya, dan kemudian tiba di suatu tempat di sekitar permukaan bintang Huangfu, naik di pesawat fana lainnya, dan tiba di dunia peri sebagai pesawat fana lainnya. Dan kamu tidak perlu naik. Saat itu, aku akan memiliki caraku sendiri untuk membawamu ke alam 6 surga Hongmeng. Saat itu, kamu hanya perlu ingat, jangan menyebutkan teknik latihanku kepada siapapun, jika tidak, akan mudah bagi orang untuk melihat identitasku. Semua orang mengingat kata-kata itu di dalam hati mereka. Adapun Tan Yun, dia sudah memutuskan bagaimana menyembunyikan latihannya. Setelah itu, Tan Yun memandang Su Yu, orang tuanya, dan kakeknya, dan berkata, sebelum saya mencapai alam abadi, saya akan mengajarkan pemurnian pil domain dewa, pil Yuhua, dan obat pemurnian untuk Yannian. Beberapa murid, biarkan mereka memperbaiki pil untuk sekte Huang Fusein. Ketika Anda dipromosikan ke alam eklosion, rentang hidup Anda akan meningkat menjadi 80.000 tahun. Ketika Anda mencapai eklosion realm Dzogchen, Anda harus berhenti berlatih dan menunggu saya di benua Huangfu. Setelah saya tiba di dunia abadi,
saya pasti akan memerintah 9 Dewa Hongmeng dan alam Dewa Hongmeng dalam 80.000 tahun, dan kemudian saya akan menjemput Anda dari dunia bawah. Mendengar itu, Su Yu, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan mengangguk dan berkata, semuanya mematuhi pengaturan Tan Yun. Setelah menyelesaikan semuanya, Su Yu dan Tuoba Yingying mulai berdiskusi, biarkan mereka memimpin jutaan murid untuk duduk di kota, dataran abadi Wolong, alam rahasia Kili, dan istana Wu Liangyu dalam 7 hari. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya punya kandidat. Dou Zuan Xingyi, 7 hari kemudian. Lapangan Tiangong di kekosongan gunung kuno Huangfu. Pada saat ini, 20 juta murid yang dipilih oleh jiwa tingkat tinggi dan alam rahasia abadi berhenti di lapangan Tiangong dengan penuh semangat dan rapi. Di depan 20 juta murid, barisan orang berdiri. Barisan orang ini adalah Huang Futing Feng, Kesi Nyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tian Xiang, Zuruolin, dan Tukau Jun Luren dari wilayah. Tan Yun memandang kerumunan dan tersenyum dan berkata, kamu adalah sahabatku yang berada dalam kesulitan, 2 alam rahasia, dan 1 abadi adalah milikmu. Aku merasa lega. Semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala, aku tidak tahan menanggung beban. Aku percaya padamu. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, Huang Fu mendengarkan angin. Kesi Nyi, memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid untuk berlatih di istana Wu Liangyu. Jun Buping dan Sangguan Bingbing, memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid ke dataran abadi Wolong untuk berlatih. Luren, Tian Xiang, dan Zuruolin, memimpin 1000 tetua dan 6 juta murid untuk berlatih di alam rahasia Kili di pegunungan Canggu. Kalian bertujuh, mulai sekarang akan menjadi tetua dari 3 alam rahasia besar. 7 dengan hormat berkata, terima kasih atas segel Tuan Tua, bawahan patuh. Setelah ke-7 orang itu menerima perintah mereka, mereka memimpin para tetua dan murid mereka masing-masing untuk mencapai alam rahasia Kili, istana Wu Liangyu, dan negeri Peri Wolong melalui susunan teleportasi dari alam rahasia Huangfu. Setelah pergi, Tan Yun berencana untuk menunda serangan di alam iblis untuk sementara waktu, berharap untuk menunggu berita Tang Xinying sebelum menyerang lagi. Adapun kapan harus menyerang Beast Territory, Tan Yun bahkan lebih tidak terburu-buru, karena baru beberapa dekade sejak dia membunuh Tuan Muda Beast Territory Gourmet. Tan Yun tahu bahwa wilayah binatang sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi, bahkan jika pemimpin wilayah binatang itu memimpin iblis pasukan binatang buas mulai menyerang Huangfu Shengzong beberapa dekade yang lalu, jadi itu akan memakan waktu 50 tahun untuk tiba di yang paling awal. Berdasarkan perhitungan waktu, Tan Yun memutuskan bahwa prioritas utama adalah menemukan Xinying terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan alam iblis. Saat membalas dendam kakek dan kakek buyut Tang Menggu, dia akan mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng terakhir. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan Kaisar Huangfu Shengzong saat ini, tidak ada ketegangan untuk menghancurkan iblis dan binatang. Dengan rasa bersalah dan kerinduan pada Tang Xinying, Tan Yun pensiun sambil menunggu kabar dari Tang Xinying. Dari musim dingin ke musim semi, 4 musim berganti, 8 tahun telah berlalu tanpa disadari. Dalam 8 tahun, Yingying, Su Zhen, Su Bing, Xiao, Xianer, Zian, Yuqin, Tang Yongsheng, Wei Kuan, Tian Lao, Huang Fu Guchong, Song Huixin, telah memasuki alam eklosion dengan kesempurnaan yang luar biasa. Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, Murong Xixi, Guan Xuankong, Guan Xuankui, telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari Eclosion Stage. Pada saat ini, Tan Yun di lantai 12 Menara Suci Linglong juga telah dipromosikan ke Eclosion Realm Great Perfection, dan telah menyelesaikan kultivasi puncak tingkat ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Tan Yun yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Pada saat ini, tidak ada kegembiraan atau kegembiraan di matanya. Beberapa adalah pikiran tanpa akhir. Tan Yun menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, 8 tahun penuh, seluruh wilayah manusia di benua hukuman surgawi, orang-orang dari Sekte Suci Huangfu saya telah mencarinya, tetapi masih belum ada jejak Anda. Xinying, dari mana saja kamu? Tan Yun berjalan keluar dari pagoda suci Linglong dengan kerinduan dan pergi menemui orang tua dan kakeknya dengan putri-putrinya. Setelah dia siap untuk memimpin Su Bing, Yuqin, Xiao, Meng Ma, Xianer, Ruoxi dan Ziyan, sementara di wilayah iblis, Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa Tang Xi,
Pangeran ketujuh dinasti Tang Xun, telah sesuatu yang mendesak untuk dilihat. Tang Xi pernah menjadi pangeran ke-6, tetapi karena Tang Menggu menjadi putri tertua dari dinasti suci Tang Xun, ia menjadi pangeran ketujuh. Kakak ketujuh. Tang Meng Xiaoe mengerutkan kening dan menatap Tuoba Yingying, di mana saudara ketujuh saya? Kembalilah ke Nyonya Tang, 6 pangeran ada di aula VIP. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Pergi ke aula VIP. Setelah Tan Yun menjawab, dan gadis-gadis itu datang ke aula VIP. Melangkah ke aula VIP, Tan Yun melihat Tang Xi berjalan mondar-mandir di aula dengan ekspresi cemas. Di belakang Tang Xi, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian hitam ketat dan berdiri dengan gagah berani. Wanita ini, Tan Yun tahu sebagai orang nomor satu yang kuat di sebelah Tang Xi, He Lianbing. Pria parubaya lainnya bertubuh kekar dan mengenakan jubah biru. Apa yang membuat Tan Yun sangat menarik perhatian adalah bahwa pria parubaya itu memiliki rambut ungu dan sepasang pupil ungu yang menakjubkan. Setelah melihat Tan Yun masuk, pria parubaya itu masih duduk di kursi giok dengan tatapan yang mengesankan. Setelah memindai Tan Yun, matanya tertuju pada wanita di belakang Tan Yun. Dan dia tidak bisa menjauh lagi. Sepasang pupil ungu tua mengungkapkan keinginan yang mengerikan. Tan Yun menyipitkan mata pada pria parubaya berambut ungu, mata berbintang itu penuh dengan kedinginan. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, pria parubaya berambut ungu itu berbicara lebih dulu. Kemarahan di hati Tan Yun benar-benar tersulut begitu dia keluar. Tetapi ketika dia melihat pria parubaya berambut ungu, dia menunjukkan satu jari dan menunjuk pada wanita Sen Subing, kamu, dan kamu, iblis akan ada di sana. Kamu, iblis ungu tingkat 10, berani mencoba membingungkan wanita Laozi. Tan Yun menjerit, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan pria parubaya berambut ungu seperti kilat, mengulurkan tangan kanannya dan memegang jari yang terulur. Retakan. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan disertai dengan suara retak tulang yang jelas dan kusut, jari pria parubaya itu tiba-tiba patah. Tiba-tiba, darah ungu dan bau menyembur keluar dari jari yang terputus. Mengaum. Setengah baya berambut ungu tiba-tiba mengeluarkan geraman seperti binatang buas. Manusia sialan, apakah kamu tahu identitas Jenderal Iblis ini? Dalam sekejap, sosok manusia parubaya berambut ungu melonjak hingga 100 kaki, dan segera, permukaan tubuh dengan cepat ditutupi dengan rambut panjang ungu, berubah menjadi monster humanoid. Dia menatap Tan Yun dengan sepasang murid raksasa, dan meraung, matilah. Segera, dia mengangkat kakinya yang besar yang ditutupi dengan rumah-rumah ungu dan menginjak Tan Yun. Seolah mencoba menghancurkan Tan Yun sampai mati. Gulungan. Tan Yun berdiri dengan tangan kiri di punggungnya, dan tidak menghindar. Ketika kaki raksasa itu hendak mengenai bagian atas kepalanya, dia membuat pukulan kanan atas dan membantingnya ke Sol yang runtuh. Ah! Kaki Jenderal Iblis! Setan ungu berteriak, dan ketika Tan Yun mengepalkan dan terbang, kaki kanannya yang seperti rumah meledak. Sebelum Jenderal Iblis mendarat, Tan Yun melayang ke udara dan menginjak dada Jenderal Iblis. Ledakan! Retakan! Dalam suara pahat yang tumpul, rambut ungu dada Jenderal Iblis itu rontok, daging dan darahnya pecah, tulang rusuknya pecah, dan darahnya menyembur deras ke tanah, dan dia tidak bisa bangun lagi. Apa yang kamu berani memukul ide wanita saya? Tan Yun membalik di udara, menginjak tenggorokan Jenderal Sihir dengan jari kakinya, dan tulang lehernya berderit. Jangan bunuh aku. Aku adalah orang kepercayaan Lord of the Demon Realm. Jika kamu membunuhku, pasukan Demon Realmku pasti akan menghancurkan Heavenly Punishment Mountain Range. Setan itu mengancam dengan lemah dan ngeri. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan alam iblis. Mendengar itu, mata Tan Yun Xing menunjukkan kilau haus darah. Aku akan menghancurkan alam iblis, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan alam iblis sebelumnya. Lao Su membunuh binatang buas dari alam iblismu. Setelah Tan Yun berbicara, dia memandang Tang Xi dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Bagaimana bisa sampai ke Huangfu Secret Realm bersamamu? Tang Xi memandang Tan Yun, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya, dan berkata, kakak ipar, aku di sini untuk Yinger. Tang Xi adalah saudara tiri Tang Mengbao, jadi namanya Tan Yun, saudara ipar. Yinger di mulutnya bukanlah orang lain tetapi Tang Xinying, mantan saudara perempuannya dari 9 dewa kaisar. Tapi sekarang peringkat ke-10, jadi dia adalah saudara perempuan kaisar ke-10.
Pernahkah Anda mendengar dari Xingning? Tubuh Tan Yun bergetar, itu adalah kegembiraan. Yah, ya, kakak ipar, lihat, ini surat dari Ten Huangmei. Tang Xi berkata dan segera mengirim surat kepada Tan Yun. Tan Yun buru-buru menerima surat itu. Setelah membaca isi surat itu, awan kemarahan membara di dadanya. Tetapi melihat hal di atas berkata, Saudara Kaisar, setelah Xingning meninggalkan istana, dia dulu tinggal di tempat yang indah di perbatasan. Suatu hari Raja Iblis dari wilayah Iblis keluar dan jatuh cinta pada Xingning pada pandangan pertama, jadi dia mengundang Xingning ke wilayah Iblis. Xingning dan Raja Iblis sedang jatuh cinta, jadi kita harus menikah dengan Raja Iblis. Cintai adik kaisarmu, Tang Xingning. Juga, di hati saudari kekaisaran, ayah, yang selalu sangat mencintaiku, sudah mati. Aku tidak ingin ada yang tahu tentangku kecuali kamu, terutama Tang Yongsheng. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara perempuanmu, maka kamu dapat memberitahu Tang Yongsheng bahwa aku sudah mati. Hehe, tentu saja dia juga tidak akan peduli padaku. Setelah membacanya, Tan Yun terkejut sejenak, lalu, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia dengan marah berkata, tidak heran Pastor Tang telah menemukan Xingning selama beberapa dekade tanpa berita tentang dia. Tidak heran dalam 8 tahun terakhir, saya telah mengirim orang untuk mencari semua wilayah manusia di semua benua, tetapi tidak mencari jejak kakinya. Ternyata setelah dia meninggalkan dinasti suci Tang Zun tahun itu, dia ditangkap oleh penguasa domain iblis. Tan Yun yakin bahwa Tang Xingning terpaksa melakukannya karena kertas suratnya cukup kusut. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa Tang Xingning pasti telah menulis surat sambil menangis pada saat itu. Pada saat yang sama, Tan Yun bisa melihat Tang Xingning dari baris kata, dan kebencian yang mendalam untuk Tang Yongsheng. Tan Yun gemetar karena marah, menatap komandan iblis dengan mata merah, dan meraung, katakan. Kapan Xingning menikah dengan Tuan Iblis? Ia, belum menikah. Setan itu gemetar ketakutan. Beritahu Lao Su berapa lama untuk menikah. Tan Yun menggertakkan giginya. Juga, masih ada 1,5 tahun. Komandan sihir itu gemetar. Tiba-tiba, Tan Yun menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Jenderal Iblis, dan membanting batu giok kosong ke wajah Jenderal Iblis itu, gambarlah peta wilayah Iblis untuk Lao Su. Ada juga tempat tinggal Xingning, dan tempat Tuan Iblismu tinggal, ditandai dengan jelas. Pada saat ini, Tan Yun tidak bertanya siapa yang kuat di alam iblis, dan berapa banyak yang kuat, karena di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak, dia dapat membunuh mereka semua sendirian. Pada saat ini, dia hanya ingin pergi ke alam iblis segera setelah mendapatkan slip peta giok dan menyelamatkan Tang Xingning. Ketika Jenderal Iblis menggunakan kekuatan sihir untuk menggambar peta di batu giok, Tan Yun menghancurkan Jenderal Iblis itu sampai mati. Setelah Tan Yun menyingkirkan slip giok peta, dia menatap Tang Xi dengan ekspresi tegas, dan berkata dengan suara nyaring, jangan khawatir, aku akan membawa Xingning kembali dengan selamat. Jangan beritahu ayah mertua Tang tentang ini, jangan sampai dia cemas. Pada saat ini, Tang Mengyi setuju, kakak ketujuh, iparmu dan aku akan menyelamatkan Xingning. Setelah itu, Tan Yun membawa para wanita dan terbang keluar dari aula VIP, dan melalui susunan teleportasi, butuh 1 jam untuk mencapai alam rahasia tanpa batas. Alam rahasia tanpa batas terletak di antara Laut Iblis tanpa batas dan alam iblis. Mulai dari alam rahasia tanpa batas dari Sekte Kaisar Huangfu, perbatasan alam iblis hanya akan memakan waktu 1 bulan. Tan Yun He Subing, Yukin, Xiao, Meng Yao, Xianer, Ruoxi, Xian, setelah tiba di alam rahasia tak terbatas, segera terbang keluar dari gerbang alam rahasia dan muncul di lembah tak terbatas dengan pemandangan yang menyenangkan dan seperti Grand Canyon. Setelah Tan Yun dan 7 putri terbang keluar dari lembah tanpa batas, mereka kemudian melintasi lautan. Energi magis yang luas dan tak terbatas yang menutupi langit dan menutupi matahari. Selama Anda terbang di laut ajaib tanpa akhir selama sebulan dan terbang di atas jurang laut ajaib, Anda dapat mencapai alam ajaib di pantai lain. 27 hari kemudian. Ho, merayu. Petik 2 petik 2. Ketika 8 orang Tan Yun terbang di atas jurang laut iblis yang tak berujung, dalam sekejap, jurang laut itu dipenuhi dengan ombak biru, dan raungan binatang keluar, seolah-olah memperingatkan manusia untuk tidak memasuki jurang maut dari laut iblis. Diamlah untuk Lao Su. Kalau tidak, Lao Su tidak akan keberatan,
memasuki jurang laut akan menghancurkanmu. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan aura kuat Dzogchen di alam eklosion, menutupi jurang laut dengan radius puluhan juta mil. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, ombak mengerikan di jurang laut menghilang, dan raungan yang dipenuhi ancaman juga menghilang. Jelas aura tirani yang mereka keluarkan dari Tan Yun merasa takut, mengetahui bahwa manusia di atas laut bukanlah manusia biasa. Setelah itu, 8 orang Tan Yun membutuhkan waktu 3 hari untuk melewati jurang laut iblis yang tak berujung, dan tiba di tanah terlarang manusia di alam iblis daratan Huangfu. Alam iblis menempati area yang sangat luas, sekitar 100 miliar li, terdiri dari danau, gunung, gurun, lembah peri, hutan, dan sebagainya. Tan Yun mengetahui dari slip giok peta bahwa habitat iblis adalah di hutan iblis, dan itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar binatang buas bercokol. Hutan alam iblis terletak di area pusat alam iblis. Tan Yun mengetahui dari slip giok peta bahwa jika dia tiba di hutan alam iblis, jarak garis lurusnya sekitar 90 miliar mil, dan dengan kecepatannya sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 11 bulan. Sejak kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa dewa mulai berlari ke periode kesengsaraan tingkat 10 sedini 8 tahun yang lalu, diperkirakan mereka akan dapat memasuki periode kesengsaraan dalam waktu 2 tahun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak dapat mengandalkan promosi kedua binatang itu setelah masa kesengsaraan. Tunggu seseorang untuk terbang. Su Bing, kamu tidak secepat aku. Kamu memasuki menara suci yang indah, dan aku akan membawamu ke sana. Tan Yun menasihati, menawarkan menara suci yang sangat indah. Oke, setelah ketujuh gadis itu menjawab, mereka segera memasuki pagoda suci Linglong. Pada pikiran pertama Tan Yun, menara suci yang indah berubah menjadi sebutir beras dan terbang ke telinganya. Segera, kekuatan spiritual emas Tan Yun berputar-putar dan terbang ke alam iblis hitam dengan kecepatan tinggi. Ketika Tan Yun baru saja terbang ke langit di atas ngarai di pintu masuk alam iblis, raungan yang dalam terdengar, manusia yang rendah hati, apakah kamu tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin ke alam iblis? Segera, energi iblis Qian berguling-guling, naga banjir berkepala 2 Qian, naik ke udara dari sepotong danau di ngarai, memancarkan nafas periode pertumbuhan tingkat ke-10, memelototi manusia yang pecah, ke dalam iblis. Naga banjir berkepala 2 ini adalah monster sungguhan, kuat, peringkat pertama di antara monster-monster naga banjir dengan level yang sama. Pada saat yang sama, naga monster ini adalah penjaga pintu masuk ke alam iblis. Bagaimana jika kamu tahu? Bagaimana jika kamu tidak tahu? Tan Yun berkata dengan suara dingin, tidak lagi berbicara omong kosong, dan menggunakan tubuh api Hongmeng. Tubuhnya melonjak 300 kaki, seperti magma raksasa, bergegas menuju naga berkepala 2. Manusia yang rendah hati yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mati untuk utusan ini. Naga berkepala 2, dengan energi iblis yang mengepul, menari dengan tubuh setinggi 1.800 kaki, dan terbang menuju Tan Yun. Sebelum naga banjir berkepala 2 mendekati Tan Yun melakukan langkah suci Hongmeng, melintasi kekosongan 30.000 mil, mengangkat tangan raksasa seperti magma, dan menamparnya di kepala kiri naga banjir berkepala 2. Bang! Dengan percikan darah, seluruh kepala pecah berkeping-keping seperti semangka. Tan Yun terbalik di udara dan menendang kepala lainnya dengan tendangan. Berdebar. Wow! Mayat besar itu jatuh ke air danau di ngarai yang menutupi langit, memunculkan gelombang mengerikan. Tan Yun terbang ke pintu masuk realem iblis tanpa ekspresi, dan muncul di Demon Realm Wastelen. The Demon Territory Wastelen diselimuti oleh energi magis hijau tua sepanjang tahun, dan tidak ada matahari di siang hari, dan tidak ada bintang dan bulan di malam hari. Bumi di Demon Realm Wastelen menunjukkan warna merah gelap, yang membuat orang merasa sangat tertekan ketika mereka memasuki Demon Realm Wastelen. Di gurun tandus, merah tua, ada jurang yang saling bersilangan, yang masing-masing tidak berdasar, tidak tahu berapa mil panjangnya. Di selokan yang seperti jurang, pada saat ini, bagian dari tubuh merah gelap yang ditutupi dengan sisik setebal 100 meter menggeliat, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Miliknya, putaran suara keras datang dari selokan Demon Wastelen. Detik berikutnya, suara tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar lagi. Orang-orang klan, ada manusia sialan datang dan bunuh dia. Membunuh. Aku ingin menelan manusia yang rendah hati ini. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap,
sebaris kelabang binatang yang ditutupi warna merah gelap bangkit dari jurang maut dan menyerang Tan Yun. Sekelompok kelabang binatang tingkat 8 berani menyerang Laozi. Semua mati. Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan suara Tang Meng terdengar di benaknya. Tan Yun, iblis membunuh kakek dan kakek buyutku, dan aku ingin keluar untuk membunuh Warcraft. Oke, sebelum Tan Yun selesai berbicara, Tang Meng memegang pedang terbang, dari udara tipis di depan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menawarkan pedang Excalibur Hong Meng, dan bersama dengan Tang Meng Qi, membawa ribuan kaki cahaya pedang untuk membantai ribuan kelabang binatang. Pompa, lempar, wow, wow. Pada saat berikutnya, Jianmang menebas semua kelabang Warcraft yang bergegas di kehampaan, dan potongan-potongan mayat jatuh di Warcraft Wasteland seperti meteor. Hujan darah, seperti percikan air, mewarnai langit yang redup menjadi merah, dan berkumpul di gurun menjadi sungai darah yang deras, seperti air terjun darah, mengalir turun dari puncak jurang. Setelah Tan Yun dan Tang Meng menjilat dataran wilayah iblis, mereka terbang di atas bahu mereka dan Tan Yun membawanya lebih dekat ke wilayah iblis. Tang Meng memikirkan kakek dan kakek buyutnya yang meninggal karena dia. Dia terbang bersama Tan Yun sampai ke hutan iblis dengan perasaan sedih dan marah. Setiap kali ada monster yang menghentikan mereka di jalan, dia dan Tan Yun akan menghancurkan mereka sepanjang jalan. Setelah itu, 6 putri Sen Subing juga terbang keluar dari pagoda suci yang indah. Mereka berdiri di atas bahu Tan Yun, yang tingginya mencapai 300 kaki. Tan Yun menggendong ketujuh putrinya, saat membantai binatang buas, sambil berlari menuju hutan iblis. Tang Meng tahu dengan jelas bahwa tujuan kali ini adalah untuk menyelamatkan Xingning dan membunuh semua yang kuat di alam iblis. Setelah membunuh monster kuat ini, Tan Yun akan memerintahkan semua orang di Huangfu Shengzong untuk memasuki dunia iblis untuk melakukan pembunuhan massal di masa depan. Untuk pembantaian berbagai binatang, Tan Yun dan Seven Girls tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Karena Warcraft berbeda dengan Monster Beast. Binatang buas adalah sejenis setan. Mereka kejam, dan memakan manusia. Sejak zaman kuno, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah ditelan oleh binatang buas di daratan. Mereka sering memasuki domain manusia dalam skala besar, dan kemudian kembali ke domain iblis ketika mereka penuh. Banyak orang tidak tahu mengapa mereka tidak menangkap area manusia, tetapi Tan Yun tahu bahwa monster seperti monster tidak dapat melihat cahaya untuk waktu yang lama. Karena itu, mereka belum menduduki wilayah manusia di daratan. Dengan cara ini, Tan Yun dan 7 putri, dalam 11 bulan ke depan, membantai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai tepi hutan iblis. Hutan setan menempati area seluas 3 miliar li, dan setiap pohon setebal 100 kaki, dan setinggi puluhan ribu kaki, seperti gunung yang kuat. Besar. Karakteristik hutan iblis itu besar. Tidak hanya pohonnya yang besar, tetapi juga bunga dan tanamannya. Rumput setinggi ratusan meter, dan bunga terkecil sebesar batu kilangan, dan beberapa bunga bahkan mencapai 1000 meter. Selain itu, fitur utama kedua dari Demon Forest adalah hitam. Bunga dan pohon semuanya hitam. Tan Yun menghadapi 7 wanita yang berdiri di pundaknya, dan menasihati, dengan kecepatan 300 juta mil sehari, aku bisa mencapai pusat hutan iblis dalam 10 hari. Selama waktu ini, kamu memasuki menara suci Linglong. Setelah aku menyelamatkan Xingning, kami akan mencukur seluruh hutan alam iblis ke tanah. Lalu, kami pergi dengan Xingning, dan membiarkan semua biksu di benua Huangfu membantai semua spesies menjijikkan di alam iblis dalam satu gerakan. Biarkan wilayah iblis benar-benar menghilang di benua Huangfu. Hanya dengan cara ini kita bisa menghindari nasib tragis orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya ditelan monster setiap tahun. Mendengar bahwa ketujuh putri memasuki menara Linglong Sein. Ketika kekosongan beriak seperti air, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi ukuran normal. Dia mengenakan jubah ungu. Tan Yun tidak terbang di atas hutan untuk mencegah ular itu menghancurkan rumput. Sebaliknya, dia dengan cepat melintasi hutan yang menutupi langit dan matahari. Karena kecepatan terbang Tan Yun yang sangat cepat, berbagai binatang jelek yang bercokol di hutan hanya merasakan hembusan angin lewat, dan dia tidak bisa mendeteksi jejak Tan Yun. 10 hari kemudian, malam itu diselimuti hutan alam iblis. Meskipun ada bulan dan bintang yang cerah di langit yang luas, cahaya bulan yang cerah terhalang oleh energi iblis di atas hutan alam iblis, membuat hutan ini semakin tertekan dan gelap. Pada saat yang sama,
Ada kecantikan tiada taraf yang merasa tertekan dan putus asa. Di tengah hutan domain iblis, di lantai 2 paviliun setinggi 300 meter, tetapi sangat kasar, berdiri seorang wanita berpakaian hitam yang ramping dan fana. Ratusan mil di sekitar paviliun dikelilingi oleh ribuan orang parubaya yang mengenakan jubah warna-warni. Semua orang memancarkan atmosfer kekerasan tingkat ke-9 dari seekor binatang, jelas merupakan bentuk manusia dari binatang buas. Wanita bergaun hitam memandang hutan gelap di luar jendela, keheningan mati di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dengan 3 basis kultivasinya saat ini dari alam dewa, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari alam iblis sama sekali. Wanita ini bukan orang lain, tetapi Tang Xinying yang ditangkap oleh Tuan Iblis. Wow, pada saat ini, seorang pria muda dengan jubah emas dan rambut pirang muncul dari udara tipis dari luar paviliun. 2 pria parubaya dengan rambut ungu dan jubah ungu di luar paviliun segera berlutut dan berkata dengan hormat, bawahan telah melihat Tuan Muda. Yah, bangun. Pemuda pirang terungkap dari sepasang murid emas, tanpa ragu, suaranya serak dan rendah, jangan bilang. Siapa-siapa, Tuan Muda ini telah ada di sini, termasuk ayahku, mengerti. Kedua pria parubaya itu saling memandang dan dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Di domain iblis, iblis emas adalah simbol kehormatan. Rambut dan jubah monster tingkat rendah berwarna biru, hijau dan merah. Rambut hijau adalah iblis biru, rambut biru adalah iblis biru, rambut hijau adalah iblis hijau, dan rambut merah adalah iblis merah. Di atas iblis merah adalah iblis ungu, dan di atasnya adalah iblis emas. Dan iblis emas muda ini adalah tuan muda dari alam iblis. Dan ayahnya, Raja Iblis, adalah binatang emas murni. Statusnya sangat mulia, dan dia adalah kehormatan seluruh binatang. Mencicit. Setelah menyingkirkan paviliun, pemuda pirang itu langsung pergi ke lantai 2, dan dengan sopan mengetuk pintu, Nona Tang, tuan muda ini akan datang menemui Anda. Tang Xinying mendengar kata-kata di paviliun, tanpa ekspresi di wajahnya, dan dia menutup telinga. Tuan muda dari wilayah iblis, dengan sepasang murid emas yang menunjukkan warna nafsu, berkata dengan suara serak, Nona Tang, jangan mempermalukan wajahmu. Ledakan. Serbuk gergaji beterbangan, tuan muda dari domain iblis menendang pintu kayu dan melangkah masuk. Tang Xinying perlahan berbalik, menatap pemuda pirang itu, dan berkata dengan dingin, keluar. Hahaha, ahahaha. Tuan muda wilayah iblis tertawa terbahak-bahak, kecantikan kecil, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan menikah dengan ayahku dalam setengah tahun, dan kamu menjadi tidak takut sekarang? Kecantikan kecil, kamu bisa mengetahuinya dengan jelas. Ayahku setua lelaki tuamu yang 80-90. Apakah kamu ingin menikah dengannya? Pikirkan baik-baik malam ini. Selama si cantik kecil berjanji untuk menikahi tuan muda ini punya caranya sendiri untuk mengeluarkanmu dari cengkeraman ayahku. Mendengar ini, Tang Xinying masih terlihat dingin. Tapi kata-kata berikutnya dari tuan muda alam iblis membuat tubuh Tang Xinying gemetar karena marah. Namun, tuan muda dari domain iblis menatap tubuh halus Tang Xinying Miaoman, dan berkata dengan juling, aneh untuk mengatakan bahwa ayahku bahkan tidak pernah melihat wanita manusia. Dia tidak mengharapkan benda tua ini untuk menggerakkanmu. Pikiran, si cantik kecil memiliki sesuatu, aku harus memberitahumu, ayahku, yang abadi, dapat berurusan dengan wanita iblis, tetapi dia tidak pernah menikmati tubuh wanita manusiamu. Dia belum menikmatinya, jadi tentu saja dia tidak menyukainya, tahu bagaimana membiarkanmu wanita itu sangat gembira. Tapi tuan muda ini berbeda. Hobi tuan muda ini adalah menangkap wanita manusia Anda dan menikmatinya. Dia sangat memahami hati wanita Anda. Selama kamu mengikuti tuan muda ini akan membuatmu merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tanpa menunggu kata-kata tuan muda dari domain iblis, Tang Xin memerah karena marah, kamu binatang buas, keluar dari sini, keluar. Kamu berani memarahiku, kamu sangat berani. Tuan muda dari domain iblis memutar fitur wajahnya dan berkata dengan kejam, untuk wanita jalang yang tak tahu malu, tuan muda ini akan memberimu 3 hari terakhir untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak setuju, 3 di masa depan, tuan muda akan melatihmu dengan baik. Pada saat ini, suara kemarahan tiba-tiba terdengar dari luar paviliun, pertimbangkan ibumu. Setelah mendengar ini, tubuh Tang Xinying bergetar karena marah, dan suaranya bergetar lebih parah, suara yang familiar, itu dia. Di sisi lain,
Tuan Muda Realem Iblis tiba-tiba marah. Siapa yang berani menghina Tuan Muda ini? Saya pikir Anda hidup dengan tidak sabar. Saya pikir itu ketidaksabaran Anda. Dengan jawaban yang berisi kemarahan tanpa akhir, bayangan ungu meledak ke loteng. Saat itu muncul di lantai 2, Tang Xinying merasakan matanya bergoyang, dan dia ditangkap oleh Tan Yun. Di belakangmu, Tan Yun. Ini benar-benar kamu. Tang Xinying menatap punggungnya yang familiar, matanya melebar dengan air mata dalam sekejap. Tan Yun perlahan berbalik, mengulurkan tangannya untuk memegang wajah Tang Xinying, dan berkata dengan lembut, "Maaf, saya terlambat, saya telah membuat Anda bersalah." Tang Xinying menangis, giginya menggigit bibirnya yang merah terang. "Jangan menangis, bawa aku untuk memusnahkan iblis sialan itu, dan aku akan membawamu pulang." Tan Yun membantu Tang Xinying menghapus air mata dengan kedua tangannya. Ada kelembutan di mata bintangnya, dan transmisi suara berkata, "Ketika aku membawamu pulang, maka menikahlah denganmu. Kamu telah absen selama bertahun-tahun, aku tidak bisa melepaskanmu, aku mencintaimu, maukah kamu menikah denganku?" "Ya, saya bersedia." Tang Xinying menghantam lengan Tan Yun. Pada saat ini, Tuan Muda dari alam iblis, melihat wanita yang dia sukai, dipeluknya oleh seorang manusia yang masuk ke alam iblis, hidungnya bengkok. Tuan Muda alam iblis dengan marah berkata, "Kamu manusia yang rendah hati, masuk saja ke alam iblisku, dan berani membuat ide untuk wanita Tuan Muda. Biarkan dia pergi ke Tuan Muda ini." Mendengar ini, Tan Yun perlahan melepaskan Tang Xinying, dia tiba-tiba berbalik dan menyipitkan mata pada Tuan Muda domain iblis. "Sebelum kamu mati, kamu akan ingat padaku bahwa Tang Xinying adalah wanitaku." Dalam kehampaan yang runtuh, sosok Tan Yun melintas, lebih dari 10 kaki, dan membanting tinjunya ke pintu Tuan Muda domain iblis. "Matilah Tuan Muda yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati." Tuan Muda dari domain iblis meraung, membalik telapak tangan kanannya, dan menamparkan Tan Yun dengan pukulan. Di mata Tuan Muda iblis, dengan kekuatannya sendiri, manusia di depannya tidak hanya akan meledak dengan tinjunya, tetapi juga seluruh orang akan hancur. Tan Yun hati-hati, dia adalah Tuan Muda dari alam iblis, atau alam tahap transisi tingkat 10. Tang Xinying mengingatkan dengan tergesa-gesa. "Xinying jangan khawatir, aku membunuhnya semudah mencubit semut." Sebelum Tan Yun selesai berbicara, tinju kanannya menghantam telapak tangan kiri Demon Master. Retakan. Dalam suara retak tulang yang jernih dan keras, darah memercik dan jari-jari yang patah terbang secara horizontal. Setelah Tuan Muda dari domain iblis membengkak, kekuatan pukulan Tan Yun mengalir ke Tuan Muda dari domain iblis. Seluruh lengan kiri meledak dengan cepat. Tidak hanya itu, Tuan Muda dari domain iblis menyemburkan darah, meledakkan paviliun dari lubang seperti bola meriam, dan jatuh ke hutan. Mengaum. Ada suara keras yang mengguncang daun, berderai, dan jatuh, dan Tuan Muda dari alam iblis melakukan tendangan voli, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 500 meter, berubah menjadi monster berambut emas berbentuk manusia. Tuan Muda dari domain iblis, yang kehilangan lengan kirinya, mengangkat kakinya dan menginjak paviliun. Ledakan. Di bawah satu kaki, paviliun hancur menjadi puing-puing. Pada saat ini, Tan Yun sudah memeluk Tang Xinying, dan dia keluar dari gedung terlebih dahulu. "Xinying, jangan takut jika kamu berdiri di sini, aku akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahmu." Setelah Tan Yun tersenyum pada Tang Xinying, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan berubah menjadi bayangan ungu, bergegas ke kehampaan, mengangkat kakinya langkah di dada Tuan Muda Setan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tuan Muda dari wilayah iblis ketakutan, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengelak. "Tuan Muda tidak percaya bahwa kamu tidak bisa membunuhmu." Tuan Muda dari domain iblis meraung. Dengan marah, dan dia menarik telapak tangan raksasanya yang ditutupi dengan rambut emas panjang, menghancurkan kekosongan, dan menariknya ke arah Tan Yun. Bang! Dengan suara, seluruh tubuh Tan Yun, dengan kepulan darah, melewati lubang di telapak tangan kanan Tuan Muda, dan kaki kanannya masih di dada Tuan Muda. Retakan. Tiba-tiba, dada Tuan Muda iblis runtuh puluhan kaki, dan tulang iblis yang keras patah. Boom! Boom! Tubuh seperti gunung dari Tuan Muda wilayah iblis, tidak mampu menahan kekuatan tendangan Tan Yun, meledak ke belakang seperti meteorit emas, menghancurkan pohon-pohon kuno yang besar menjadi berkeping-keping. Ledakan. Setelah Tuan Muda wilayah iblis ditendang puluhan ribu kaki jauhnya oleh Tan Yun, dia jatuh dengan keras ke dalam hutan, dan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya.
Energi iblis emasnya mengepul, berdiri dengan gigih, dan bergoyang dan berteriak, "Ayah, kamu sudah tua dan abadi. Putramu akan dibunuh, datang dan selamatkan aku." Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, di hutan puluhan ribu mil ke timur, dengan semburan cahaya merah keemasan, monster humanoid dengan ketinggian ribuan kaki dan penuh rambut emas merah berdiri di atas hutan. Binatang emas merah tua, kesadaran binatang buas yang kuat dalam sekejap, menyelimuti Tan Yun, berteriak dengan suara serak. "Manusia di alam eklosion, kamu sangat sombong sehingga kamu ingin membunuh anakku. Hari ini, iblis ini akan membuatmu kram dan membuat tulangmu menjadi berkeping-keping." Mendengar ini, Tan Yun terkejut, dan darahnya dikibaskan dari tubuhnya. Perasaan spiritualnya menyelimuti Tuan Iblis, matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Kamu salah, aku tidak ingin membunuh putramu." "Tidak." Pupil emas merah Raja Iblis menunjukkan warna yang tidak bisa dimengerti dan bertanya dengan santai. "Ya, bukan karena aku ingin membunuh putramu, tapi," kata Tan Yun setelah jeda, dan kemudian mengucapkan setiap kata, "tapi aku akan membunuhnya." "Kamu berani memainkan Master Iblis, manusia yang rendah hati." Setan emas merah berteriak, "Berani." Setelah mengatakan itu, tubuh Raja Iblis dari ribuan kaki terbang puluhan ribu mil di atas hutan wilayah iblis, dan tubuh besar itu menghancurkan pohon kuno, menukik ke arah Tan Yun, membunuhnya dengan kejam dan cepat. "Aku belum pernah melakukan apapun yang berani dilakukan Tan Yun. Putramu sudah mati." Tan Yun tertawa, memeluk pinggang Tang Xinying dengan tangan kirinya, berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, dia muncul di alam iblis. "Langit di atas kepala Tuan Muda. Matilah Lao Su." Tan Yun menginjak kepala Tuan Muda Setan. "Tidak, selamatkan aku. Selamatkan aku." Ledakan. Suara teriakan minta tolong Tuan Muda Iblis tiba-tiba berhenti, tetapi kepala besar itu terkoyak, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan bau darah dan jatuh ke hutan. Sebelum jiwa iblisnya terbang keluar dari kepalanya, dia dimusnahkan. "Anakku." Raja Iblis melihat bahwa putra satu-satunya terbunuh. Pupil raksasanya terbakar amarah yang mengamuk, dan energi sihir merah keemasan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah membentuk baju besi emas di tubuhnya, tubuh seperti gunung itu hancur. "Setiap pohon dari langit, bunuh Tan Yun." Jika Lao Su berada di alam eklosion tahap ke-9, mungkin perlu sedikit lebih banyak kesulitan untuk membunuhmu, tetapi sekarang, satu gerakan sudah cukup untuk menanganimu. Tan Yun berkata dengan dingin, "Tapi yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu langsung mati. Kami akan membiarkanmu membayar hutang darah." "Wow!" Tan Yun meletakkan Tang Xinying di tanah dengan tangan kirinya, dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tiba-tiba, tanah retak dan tubuhnya naik ke langit. Kemudian tubuh Tan Yun berubah menjadi lengkungan anggun. Di kehampaan, tubuhnya berbalik ke udara, dan jari-jari kakinya mengenai dagu Tuan Iblis. Ledakan. Rahang Raja Iblis meledak, dan tulang-tulang besar ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki ditendang dan terbang di atas hutan. "Ah, tidak mungkin. Kekuatanmu sangat kuat. Tuan Iblis ini mudah, dia bisa membunuh banyak orang dari eklosion Realm Dzogchen." Raja Iblis meraung seperti babi, dan berteriak panik melalui hutan alam setan dalam radius 1.000.000 mil. "Komandan Setan Emas, cepat bawa semua setan emas dan setan ungu untuk membunuh musuh." Bawahan patuh. Untuk sementara, di hutan dengan radius 1.000.000 mil, ribuan binatang emas tingkat 10 naik ke langit dan datang ke arah Tan Yun. Dalam kekosongan di belakang monster emas, ada sejuta jenderal iblis ungu, seperti gelombang ungu di bawah sinar bulan, datang dari langit di atas hutan domain iblis menuju Tan Yun. Wow, Tan Yun juga naik ke udara, dan saat dia muncul di atas hutan, tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 300 meter. Dia menginjak dada Raja Iblis dan menginjak tubuh 1000 kaki, menabrak hutan. Di bumi, tiup, sebuah panah berdarah menyembur dari mulut Raja Iblis, dan Tan Yun melangkah di bawah kakinya. Murid raksasa mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Dia takut. Saya sangat takut. Dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya sangat kuat, dan kekuatan periode kesusahan tingkat ke-10-nya yang bermartabat tidak akan memiliki perlawanan di depan manusia.